kelompok berikutnya yaitu kelompok sentral. Sudah siap kelompok sentral? Sentral kan? Benar kan? Coba kita lihat ya. Oke, sebentar. Bisa mau rekam dulu. Udah siap ya berarti ya. Pas record sudah kling, langsung deh kita ya. Luar biasa. Bentar ya, recording will start soon, it says. Oke, kelompok sentral virtual console commencing now. Silakan. Selamat siang, Mr. Lukas dan teman-teman. Hari ini grup kami akan mengadakan komsel virtual, dan semoga komsel ini bisa menjadi berkat. Sebelum itu, mari kita praise and worship. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Oh, your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Chantal. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dipimpin Stephen. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul untuk virtual komsel. Sertai kami dari awal sampai akhir supaya bisa berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Chantal. Berkati apa yang Chantal sampaikan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi apa yang engkau ingin sampaikan ke masing-masing kami. Berbicara pada kami secara spesifik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, jadi kali ini aku mau sharing tentang Roh Kudus. Jadi kan kita udah sering nih dengar kalau Roh Kudus tuh dikasih setelah Tuhan Yesus naik, terus Roh Kudus dikasih buat ngedampingin kita. Nah, tapi saya buat apa sih kita mesti ngikutin Roh Kudus? Nah, aku mau jelasin di sini. Pertama, kita mau baca dulu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di ayat yang barusan Kevin baca, ini tuh udah 2 kali disebutin, Tuhan tuh bilang, mari kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kata serupa dan segambar ini, dalam terjemahan harfiahnya tuh artinya to operate like us. Berarti Tuhan tuh menciptakan manusia tuh untuk bekerja seperti Tuhan bekerja. Karena gini, bagaimanapun kita tuh udah di set kayak gitu sama Tuhan. Kalau kita gak mau ngikutin itu, kalau kita pakai caranya kita sendiri, ya akhirnya manusia tuh jadi gagal karena mereka tuh udah ngerusak hakikat yang Tuhan udah awal kasih ke mereka. Nah, makanya kita harus bekerja dan beroperasi seperti Tuhan bekerja. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, gimana sih Tuhan bekerja? Nah, ini ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu terjadi. Oke, jadi kita lihat ya di saat proses penciptaan itu diceritakan, di ayat 1 ada tulisan, ayat 2, sorry. Kita mengatakan bahwa roh Allah melayang-layang. Nah, berarti yang pertama gerak, ini kan kita tahu ada tiga jadi dalam tatanan Tuhan tuh ada 3, ada Allah Bapa, Allah Putra, sama Allah Roh Kudus. Nah, yang di sini di ayat 2 tuh ada roh Allah melayang-layang. Roh Allah ini ada Roh Kudus. Nah, jadi yang pertama gerak tuh bukan Bapa, bukan Anak, tapi Roh Kudus. Roh Kudus yang pertama gerak. Baru di ayat 3 ada berfirmanlah Allah. Nah, Allah di sini tuh Bapa, jadi Bapa yang berfirman. Baru firman itu keluar dan jadi. Nah, firman itu adalah Yesus, atau kita biasa sebut Allah Putra. Jadi urutannya, Roh Kudus dulu yang bergerak, baru Bapa keluarin firman, baru firman itu jadi. Nah, gitu prosesnya ya. Nah, tapi di sini melayang-layang, maksudnya apa sih? Jadi Roh Kudus tuh, aku pakai perumpamaan, kayak induk ayam lagi mengerami telur. Nah, biasa apa yang terjadi saat induk ayam tuh lagi ngeramin telurnya? Induk ayam ini tuh lagi nyiptain suatu atmosfer, jadi supaya suhunya pas untuk kehidupan dalam telur itu bisa keluar. Kalau misalnya telur itu nggak diramin dulu, kita langsung ambil terus kita pecahin gitu ya, itu kan ya jadinya
cuman kuning sama putih telur biasa. Nah, tapi karena telur itu dieramin dulu sama induknya, suhunya udah pas, atmosfernya udah pas, baru pas menetas baru bisa ada anak ayam yang keluar. Nah, sama kayak Roh Kudus. Roh Kudus tuh nyiapin dulu atmosfernya supaya udah pas gitu, supaya bisa ada kehidupan di dalam. Baru Bapak kasih firman. Karena kalau atmosfernya belum pas, firman yang keluar dari mulut Bapak itu nggak bisa bertahan, nggak bisa bertumbuh, dan akhirnya mati. Karena itu kita butuh, dalam hidup kita tuh butuh Roh Kudus dulu yang nyiapin hati kita, baru kalau kita dapat firman, dapat kayak kita biasa dengan khotbah, baca firman, itu baru firmannya itu bisa masuk dalam hati kita dan bertumbuh. Nah, karena itu kita butuh Roh Kudus untuk jalan di depan kita dan nyiapin dulu atmosfer dalam hati kita. Nah, next di Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Nah, ini kalau di bahasa Indonesianya udah jelas, tapi aku cuma pengen ambil yang bahasa Inggrisnya. Nih ada tulisan, break up your fallow ground. Nah, fallow ground ini penjelasan dikit ya, di Israel kan ada kan, kalau kita baca Alkitab, di Tuhan tuh ada kasih salah satu peraturannya, setelah 6 tahun tanah mereka ditanemin, tahun ke-7 itu jadi sebagai tahun sabat buat tanah itu. Jadi sepanjang tahun ke-7 itu nggak boleh ada pengerjaan apapun di tanah itu, nggak boleh ditanemin, nggak boleh diapa-apain, pokoknya dibiarin aja, dibiarin liar. Nah, itu tanah yang disabatkan itu disebut fallow ground. Nah, tapi karena di tahun ke-7 gak diapa-apain tanahnya, tanah ini nanti jadinya kayak yang digambar itu, jadi keras, sampai pecah-pecah gitu kan, karena emang gak diapa-apain. Jadi kalau kita misalnya langsung tanemin, akhirnya tanahnya bakal pecah. Nah, Tuhan bilang di sini di ayat Hosea 10 ayat 12 ini, Tuhan suruh bukalah tanah baru. Artinya Tuhan suruh kita untuk break up fallow ground-nya kita. Nah, tantangannya ini sekarang, gimana caranya supaya tanah yang keras ini bisa subur kembali? Kan maksudnya kalau kita langsung asal garap aja tanahnya, itu bakal rusak tanahnya. Ya ada langsung pecah kayak pasir gitu. Nah, untuk bisa kembali subur, tanah ini tuh butuh hujan. Jadi butuh hujan dulu yang yang turun, supaya tanah ini bisa kembali lembut, jadi lunak. Nah, hujan di sini tuh gambaran Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita mau ambil perumpamaan yang kayak tadi, sama kalau misalnya kita mau nunggu firman masuk ke dalam hati kita, sebelum itu, nah anggap aja hati kita ini fallow ground ini, kita butuh hati kita dilembutkan dulu. Nah, jadi Roh Kudus masuk dulu dalam hati kita, melembutkan hati kita, baru bisa dibajak dan dikasih benih baru. Nah, selain aplikasinya ke hati kita sendiri, misalnya kalau kita mau mulai Injil atau mau beritain firman ke orang lain, sama, kita harus nunggu Roh Kudus yang gerak dulu, ngelembutin hati orang itu, baru kita bisa ngasih firman biar orang itu hatinya udah lembut, bisa terima. Nah, masalahnya banyak orang ini udah gimana ya, mereka nggak sabaran, nggak mau nunggu Roh Kudus dulu. Nah, mereka langsung bajak, akhirnya tanahnya hancur. Nah, itu kesalahan banyak orang. Jadi yang intinya di sini tuh yang paling penting, jangan pernah bergerak sebelum Roh Kudus itu bergerak. Kita bisa lihat ya, bahkan Tuhan Yesus pun bergantung sama pimpinan Roh Kudus. Ada di Yohanes 5, 19-20, terus ayat 30. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri,
jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Yohanes 5:30, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, terus lanjut di Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, di dua ayat ini ada banyak disebut Bapak, tapi jangan salah ya. Ini kan ada tulisan Bapak, ada tambahannya nih, yang diam dalam aku. Jadi bukan Bapak, tapi Bapak yang diam di dalam Tuhan Yesus. Itu artinya berarti rohnya Bapak. Ya, rohnya Bapak tuh yang biasa kita sebut Roh Kudus. Jadi intinya ini tetap masih ngomongin Roh Kudus. Tuhan Yesus pun yang masih 100% Tuhan, 100% manusia, Tuhan Yesus pun masih bergantung sama pimpinan Roh Kudus. Nah, kita yang manusia biasa, kita ya jangan sok-sok gak mau ngikutin pimpinan Roh Kudus. Nah, terus ada lanjutnya di contohnya sama Paulus di 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, jadi Paulus kan bilang kesanggupan dia adalah pekerjaan Allah. Jadi Paulus juga sanggup karena Allah yang diam dalam dia, yaitu Roh Kudus, yang bantuin dia, yang saya bukan bantuin lah, sebenarnya Roh Kudus yang ngerjain gitu. Jadi intinya masih sama, Roh Kudus yang pimpin kita dalam segala langkah kita. Oke. Nah, sekarang kalau tadi aku udah jelasin, aku udah minta kalian untuk kerja seperti Tuhan bekerja, terus ngikutin tuntunan Roh Kudus. Nah, sekarang aku pengen kalian tuh kenal sama pribadi Roh Kudusnya. Soalnya kalau kita cuma kerja seperti Tuhan Yesus bekerja, kayak Roh Kudus bekerja, ya itu akhirnya juga cuma kayak kita ngopi bos kita gitu loh. Nah, aku pengen kalian tuh benar-benar ada hubungan pribadi sama Roh Kudus. Karena ingat ya, kalian tuh bisa aja dipakai secara luar biasa sama Tuhan, tapi bukan karena hubungan pribadi kalian, tapi karena emang Tuhan udah kasih kalian karunia. Jadi kalian bisa dipakai luar biasa tuh sama karena karunia yang diberikan ke kalian. Tapi belum tentu kalian kenal sama yang pemberi karunianya itu. Nah, salah satu contohnya tuh ada Simpson. Dia tuh udah hakim yang besar di Israel, terus dia juga udah terkenal banget ya. Dia bunuh berapa banyak orang Filistin. Tapi sepanjang hidupnya dia zinanya masih jalan terus masih berdosa sampai akhirnya kan dia sampai terakhir dia hidupnya ditangkap sama orang Filistin dan akhirnya dia terbunuh pas dia ngorbanin diri buat bunuh banyak orang Filistin. Dia tuh udah hero, dia tuh udah kayak hero buat orang Israel, tapi sampai dia mati dia tuh gak kenal sama sekali sama Tuhan. Jadi gak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, ini masalah yang sama buat banyak orang, makanya kita harus hati-hati jangan sampai kita udah dipakai luar biasa, ternyata hubungan kita sama Tuhan tuh gak ada. Nah, balik kalau kita udah punya hubungan sama Roh Kudus, kita mesti ingat kalau Roh Kudus itu sebuah pribadi. Jadi bukan cuma kayak barang yang Tuhan Yesus kasih tuh terus buat nuntun kita. Tapi Roh Kudus ini punya perasaan, punya selera, punya kehendak. Nah, kita tuh harus kenal Roh Kudus tergantung seberapa haus kita akan Roh Kudus.
Jadi nggak bisa kita asal mau kenal Roh Kudus tapi kita nggak ngerti kehendaknya. Nah, kalau misalnya kita udah kenal sama Roh Kudus, nanti pengenalan kita tuh bakal dibawa ke next step gitu. Jadi ini baru pas kita udah kenal Roh Kudus, nanti Roh Kudus bakal bantuin kita untuk bisa mengenal hati Bapa. Nah, jadi aku jelasin dulu deh. Jadi gini, di sorga tuh di hadapan Bapa di sorga kita ada 2 pembela. Yang pertama itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kayak advokat atau pengacara kita. Jadi misalnya ya, misal kalau kita habis berdosa nih, nah pasti itu Bapak langsung bilang, ya udah kita dihukum masuk neraka. Tapi karena kita udah bertobat minta ampun, terus kan Tuhan Yesus sudah mati buat dosa kita, jadi Tuhan Yesus yang di surga tuh yang ngebela kita. Tuhan Yesus bilang ke Bapak, dia udah minta ampun, terus aku waktu itu udah berkorban buat dia di kayu salib. Nah, Bapak karena Bapak karena ngedengar Yesus ngomong kayak gitu, ya udah, akhirnya kita nggak jadi dijatuhin hukuman masuk neraka, walaupun kita masih dapat konsekuensi dari dosa kita, ya tapi Tuhan Yesus itu ngebela kita dari hukuman kekal. Nah, itu pembela kita yang pertama di surga. Tapi di keseharian kita, ada pribadi lain yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus kan. Nah, Roh Kudus ini tuh kita bisa bilang sebagai tukang ngelobi lah. Jadi dia ngebantuin kita ngelobi hati Bapak. Jadi nih, kita kan kalau Tuhan suruh kalau kita kita minta tuh ke Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, masalahnya kita belum tentu tahu gimana cara kita minta. Terus gimana cara doa ke Bapa. Terus kita juga butuh timing yang tepat. Ini kapan sih saat yang paling tepat kita doa ke Bapa biar dikabulin doanya gitu kan? Nah, yang paling tahu jawaban-jawaban ini tuh ada Roh Kudus. Di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, di ayat 10 tadi udah, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Terus ada lagi di ayat 11. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, jadi kita ganti nih, Allah nih ya Allah Bapa, dan roh Allah ini Roh Kudus. Jadi satu-satunya yang tahu apa yang ada dalam diri Allah Bapa yaitu rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang kita nih udah dikasih Roh Kudusnya. Ya kita, bahasa kasarnya, ya kita manfaatin lah. Kita manfaatin Roh Kudus yang dikasih kita, buat kita bisa ngerti hati Bapa. Bentar, kalian mungkin belum tahu kan, mungkin ada beberapa yang belum tahu ngelobi itu kayak gimana. Aku kasih ilustrasi dikit. Nih, misalnya ada 2 anak nih. Papanya baru, 2 anak ini punya permintaan ke papanya, dan ini kondisi papanya nih baru pulang dari kantor, papanya stres, abis dimarahin bosnya, terus abis di kantornya banyak kerjaan belum selesai, dan pokoknya lagi emosian deh. Kondisi bapaknya kayak gitu. Nah, papanya pulang, ketemu 2 anak ini. Anak yang pertama gak ngerti cara ngelobi. Anak ini langsung nyamperin papanya, langsung nagih, "Pak, tadi aku dijanjiin permen, mana permennya?" Bapaknya ternyata lupa. Terus langsung anaknya marah-marah komplain ke bapaknya, "Mana kok Papa nggak nepatin janji?" Terus ya pokoknya anaknya ini
langsung disamber deh papanya. Nah, papanya ini udah stres, digituin lagi sama anaknya, makin marah dong ya, makin marah, akhirnya anak itu nggak dapat apa-apa. Nah, anak yang kedua lebih pintar, dia ngerti cara ngelobi. Nah, walaupun dia misalnya anggap aja dia punya keinginan yang lebih besar dari anak yang pertama, tapi anak yang kedua ini bisa ngeliat mood papanya, waduh lagi jelek nih. Nah, dia baik-baikin dulu papanya, dia kasih air minum, terus mandinya disiapin bajunya, terus dipijetin. Nah, semalaman dia baikin papanya, besokan paginya dia sabar dikit, dia nunggu besokan paginya baru minta ke papanya, "Wah, minta motor." Nah, papanya ini permintaannya jauh lebih besar daripada anak yang pertama loh ya. Nah, tapi papanya tuh udah semalaman dibaik-baikin sama anak ini, hatinya udah luluh. Aku bisa jamin papa ini kalau uangnya cukup pasti dikasih itu motor ke anaknya. Nah, jadi tuh cara ngelobi ya. Jadi ngelobi tuh datang dengan approach ke papanya dulu. Jadi dia lihat mood papanya, lihat apa yang papanya pengen, baru minta. Nah, memang sih Bapak di surga tuh moodnya nggak pernah jelek, tapi tetap aja Bapak tuh adalah seorang pribadi. Jadi kita harus ngerti hati Bapak tuh sekarang lagi pengen apa, kehendaknya lagi pengen apa gitu. Dan kehendak itu cuma Roh Kudus yang tahu. Makanya kalau kita misalnya mau minta apa gitu, ya tunggu dulu, kita jangan minta dulu, kita tanya dulu ke Roh Kudus. Bilang, "Roh Kudus, aku pengen minta apa? Ya aku pengen minta ini." Nah, terus Roh Kudus bisa kasih saran ke kita. Itu kalau permintaannya itu mending nggak usah deh, nggak bakal dikasih. Ya udah, berarti kita nurutin, nggak usah minta. Kalau misalnya kita mau minta yang lain nih, terus Roh Kudus kasih sarannya, misalnya, ya udah jangan minta dulu hari ini bapakmu tuh lagi dapat banyak banget permintaan, kamu pakai cara yang lebih halus saja, menghimbau gitu kan. Jadi Roh Kudus kasih usul ke kita untuk menghimbau ke Bapak. Bedanya menghimbau sama minta tuh, kalau minta tuh langsung, "Tuhan minta dong." Kalau menghimbau, kita tuh kayak kasih usul ke Bapak, "Bapak boleh ya aku pengen ini, kalau boleh engkau kasih." Nah gitu. Nah, ternyata karena kita ngikutin usulnya Roh Kudus, ternyata Bapak lihat dari sekian banyak permintaan hari ini, cuma satu anak ini yang mintanya secara halus. Nah, akhirnya Bapak kasih. Nah, itu tuh keuntungan kalau kita kayak konsultasi dulu ke Roh Kudus, baru kita minta ke Bapak. Itu perumpamaan doang. Itu perumpamaan untuk menambah isi hati Bapak. Aplikasinya nggak cuma pas kita mau minta sesuatu doang, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kita kalau mau nyenengin Bapak, ya kita lewat Roh Kudus dulu yang tahu semua isi hati Bapak. Jadi ingat ya, Bapak tuh seorang pribadi yang punya perasaan, punya kehendak juga. Jadi kita harus ngerti dulu perasaan Bapak kayak apa. Jadi kita nggak bisa langsung nabrak. Ini kayak misalnya kalau kita suka kue kacang nih, terus teman kita ulang tahun, karena kita sukanya kue kacang, kita kasih dia hadiah kue kacang. Tapi ternyata teman kita ini alergi kue kacang. Terus buat apa ya? Bagi yang kita baik ya itu roti kesukaanku. Tapi bagi teman kita ini, dia nggak bisa makan karena dia alergi. Jadi apa yang kita pandang baik tuh belum tentu kita bisa maksain orang lain terima. Sama kayak yang kita sama Tuhan. Yang kita pandang baik tuh kita belum tentu bisa paksain untuk Tuhan terima. Jadi kita harus sedikit lebih sensitif terhadap pikiran Bapak. Oke. Sorry, agak lama nih. Terakhir, lepaskan kedagingan. Nah, di sini ada Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus, nah di sini
dipimpin ya. Kata dipimpin di sini tuh terjemahan aslinya tuh ada intens konflik antara roh Tuhan dengan kedagingan kita. Nah, jadi gini, untuk kita bisa secara full dipimpin oleh Tuhan, itu karena kita kan masih manusia, kita masih punya kedagingan, dan akhirnya ada konflik antara roh Tuhan dengan kedagingan kita. Jadi, anggap aja nih kedagingan kita tuh yang masih narik kita, bisa kedagingan kita ini yang membuat kita masih bisa ditarik oleh iblis. Nah, masalahnya iblis mau narik kita ke belakang, roh Tuhan nih mau narik kita ke depan. Kalau kita nggak ngelepasin kedagingan kita itu, ya akhirnya tarik-tarikan. Nah, itu yang dinamakan intense konflik antara roh Tuhan dengan kedagingan kita. Nah, masalahnya kalau intense konflik ini terjadi terus-menerus, akhirnya lama-lama Roh Kudus ini bakal ngelepasin kita. Nih di Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, ini nggak cuma ngomongin umur, tapi di sini rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi ini tuh sama ngejelasin yang tadi, manusia tuh karena masih daging, jadi karena konflik terus antara daging manusia dengan roh Tuhan, jadi roh Tuhan ini nggak bakal selama-lamanya tinggal dalam manusia. Artinya kalau misalnya kita udah berkali-kali kita gak mau ngelepasin kedagingan kita, ya Roh Kudus gak bakal selama-lamanya bergulat sama daging kita. Pada suatu poin nanti Roh Kudus tuh bakal mundur dari kehidupan kita. Kalau kita terus-terusan gak mau ngelepasin kedagingan kita, karena udah sering dibilang ya Tuhan itu kasih manusia tuh free will. Dan Roh Kudus itu sangat gentle. Roh Kudus gak pernah maksa orang. Jadi Roh Kudus tuh hanya mengarahkan, mengimbau, tapi gak pernah memaksa. Jadi kalau ya kita gak mau ngelepasin kedagingan kita, kan kita udah dikasih kebebasan untuk memilih. Berarti kita lebih milih kedagingan daripada ngikutin Tuhan. Ya udah, Tuhan bilang ya udah kalau itu kemauanmu, ya Tuhan lepasin. Nah, jangan sampai karena kita berpegang erat sama kedagingan kita, akhirnya pada suatu poin nanti Roh Kudus yang lepasin kita. Jadi sekarang mumpung kita masih dapat teguran-teguran kecil dari Tuhan, ya kita lepasin kedagingan kita dan kita ikutin apa yang Tuhan suruh. Jangan sampai kita kehilangan apa yang Tuhan udah kasih ke kita, itu Roh Kudus. Jangan kita sampai kehilangan Roh Kudus gara-gara kita ngikutin kedagingan. Jadi aku ulangin lagi poin-poinnya. Yang tadi pertama, ikutin tuntunan Roh Kudus. Terus jangan pernah bergerak sebelum Tuhan Yesus bergerak. Terus tadi juga selain kita cuma ngikutin Roh Kudus, kita juga butuh mengenal hati Roh Kudus dan pribadi Bapa. Dan yang terakhir ini, yang paling penting, jangan sampai Roh Kudus ini pergi dari kehidupan kita gara-gara kita gak mau ngelepasin kedagingan kita. Nah, itu aja sih dari aku. Thank you. Terima kasih Chantal atas khotbahnya. Aku terberkati banget sama sharingan tadi. Aku pribadi diingatkan kalau aku harus bergantung sama pimpinan Roh Kudus, dan aku juga melepaskan kedaginganku supaya jangan sampai Roh Kudus mundur dari hidupku. Itu yang aku dapat dari khotbahnya Chantal. Nah, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Deris. Oke. Selamat pagi guys, hari ini aku mau kasih kesaksian dan pengalaman pribadi. Dulu aku suka banget males-malesan kalau lagi baca Alkitab. Hatinya rasanya malas gitu. Kalau ke gereja juga malas, dengerin firman juga malas, bawaannya bosen sama ngantuk. Tapi aku sadar Tuhan kasih aku Roh Kudus untuk menguatkan hati sama menguatkan iman. Ayat yang membuat aku sadar yaitu Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini ngajarin aku dan ngingetin aku kalau aku ada Roh Kudus yang membantu menguatkan dan menuntun aku ke jalan yang benar. Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga untuk menghibur dan mengingatkan kata-kata dan firman yang telah Tuhan katakan kepada kita. Dari ayat itu, aku mulai coba untuk berubah dan berdoa kepada Tuhan untuk membantu aku. Demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Ayat ini membantu aku dan menyadarkan aku, Roh Kudus membantu kelemahan kita. Contohnya, kelemahan aku yaitu malas-malasan pas ke gereja, sama pas baca firman, dan juga saat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di sana Roh Kudus membantu aku supaya gak malas-malasan lagi dan supaya mendengarkan firman dan membaca firman dengan hati dan sungguh-sungguh. Aku juga mulai berubah dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus. Aku mulai berdoa sebelum ke gereja dan sebelum baca firman supaya baca dan mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dan dengan hati. Itu kesaksian pribadinya. Thank you. Terima kasih Deris atas kesaksiannya. Sekarang komsel kita sudah mau selesai. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dipimpin oleh Stephen. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Engkau, aku bersyukur Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan bersyukur Engkau telah mengirim Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kami selalu. Mampukan kami untuk melepaskan kedagingan kami dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus dan menjadi teman baik aku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mulia. Amin. Oke, terima kasih Mr. Lukas dan teman-teman sudah mendengarkan komselnya. Oke, dan ya. Oke, thank you luar biasa ya, bisa stop recording dulu. Nah.